Baik, saya mulai penjelasan saya dari peraturan terbaru dari Universitas Indo Global Mandiri. Meskipun sebenarnya bukan baru ya. Kalau wisudawan angkatan Juli 2023 ya, yang lalu itu sudah melaksanakan tes English Core ini. Ini peraturan terbarunya nomor 43 2023 menyatakan bahwa program sertifikasi kemampuan bahasa Inggris Universitas Indo Global Mandiri ya itu dengan menggunakan yang namanya tes English Core milik British Council. Jadi di sini dituangkan. Oke. Jadi pertama berdasarkan keputusan Rektor Universitas Indo Global Mandiri tentang penetapan standar kelulusan sertifikasi bahasa Inggris mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri memberlakukan standar skor kelulusan tes English Core British Council kepada calon lulusan Universitas IGM sebagai dasar pemberian surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian yang kedua, skor kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum ke-1 ini itu adalah minimal 300 atau setara level B1 untuk standar Common European Framework of Reference CFR untuk yang program pendidikan sarjana. Ya, jadi yang S1 itu skornya 300 atau setara level B1 dan 400 untuk 400 atau setara level B2 ya B2 CFR untuk program studi khusus pendidikan bahasa Inggris kemudian Fakultas Kedokteran UIGM yang akan dibuka nanti tahun depan dan juga program pendidikan magister atau yang S2. Jadi ini standarnya ya. Yang S1 itu 300 skor kelulusannya, yang S1 pendidikan bahasa Inggris dan juga S2 itu skornya 400. Nah, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka ketentuan syarat kelulusan mahasiswa IGM yang sebelumnya dengan menggunakan TOEFL sama TOEIC itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ya, jadi mungkin ada di sini beberapa di antara kalian adalah angkatan 2015, ya 2016 ataupun 2017. Itu kan teman-teman seangkatan kalian itu menggunakan TOEIC dan TOEFL. Sedangkan saat ini WIGM sudah tidak lagi bekerja sama dengan pihak TOEIC ataupun TOEFL, namun sudah menggunakan CFR English Core British Council ini. Jadi seperti yang disampaikan di surat sebelumnya ya, kepada para alumni ataupun wisudawan dari angkatan 2015, 16 ataupun angkatan 2017 itu silahkan dapat memenuhi kewajiban pembayarannya ya karena memang untuk angkatan di atas itu belum dibebankan biaya mata kuliah TOEIC-nya ataupun belum ada beban biaya tesnya. Berbeda dengan angkatan mulai dari 2018, 19, 20 ke atas ke bawah itu sudah eh, karena biaya kuliahnya itu sudah termasuk ke dalam biaya tes ini. Baik, itu sedikit terkait peraturan ya. Nah, langsung saya sampaikan saja juga, kira-kira gitu ya, misalnya gitu, saya sudah tes tapi tidak lulus gitu ya dengan skor 300 atau 400 ini. Nah, itu bagaimana? Jadi semuanya begini, pertama kalian itu akan mendapatkan kesempatan gitu ya untuk tes itu tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Jadi nanti ada 3 sampai 4 kali sesi. Di dalam satu sesi kalian pun bisa mencoba tes ini sebanyak 4 sampai 5 kali. Nah, jadi ada banyak kesempatan kalian supaya skornya sampai 300 atau 400 sampai nanti ditutup di akhir November atau di awal Desember. Nah, kalau sampai telah ditutup kesempatan, itu kalian masih belum mendapatkan skor 300 atau 400, itu kalian akan tetap mendapatkan ijazah dengan cara yaitu membawa hasil sertifikat yang tidak mencapai 300 atau 400 itu, namun juga disertai dengan surat keterangan sudah bekerja. Ya, jadi surat keterangan sudah bekerja plus sertifikat yang belum 300 atau 400 itu silahkan dibawa nanti ke BAU untuk mengambil ijazah. Nah, seandainya gitu ya, ini kalau kami belum bekerja bagaimana? Nah, silahkan
ya untuk dapat mencoba kembali tes ini, namun dengan biaya pribadi. Ya, jadi nanti saya jelaskan bagaimana tes ini, karena tes ini online. Bisa kalian ikuti sendiri dari rumah masing-masing, bisa langsung kalian bayar sendiri, dan sertifikat dan lain-lainnya juga bisa semuanya secara online. Jadi kalaupun yang pembiayaan secara gratis dari IGM ini masih belum bisa mencapai skornya, kalian tetap bisa mengikuti tes ini dengan biaya pribadi. Baik, itu part pertamanya. Sekarang saya pindah ke bagaimana mengikuti tes English Score British Council ini. Pertama, oke. Jadi tes English Score ini adalah milik British Council. Ya, jadi British Council ini adalah lembaga pendidikan bahasa Inggris langsung dari pemerintah Inggris. Yang mana pertama, eh, kalian bisa mendownload aplikasi English Core itu langsung dari Play Store atau Apple App Store kalian masing-masing. Jadi ini ya pertama silakan ke Google Play-nya ya Google Play Store-nya atau Apple App Store-nya, kemudian diketikkan English Core dan akan muncul aplikasinya ya, silakan di-download. Atau ini bisa di barcode ya. Barcode-nya bisa di-scan, kemudian nanti bisa langsung muncul. Nanti file ini akan saya share juga di grup, jadi bisa kalian baca ulang kembali. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi English Core ini, ya, kemudian silahkan membuat akun, ya, create an account. Pertama katanya you can create an English Core account using your email and password. Sekali lagi nanti silakan masukkan emailnya yang aktif. Jadi tapi tidak harus email IGM ya. Yang penting emailnya aktif, kemudian passwordnya, atau bisa juga menggunakan Facebook atau Google Login-nya untuk membuat account. Tapi sekali lagi saya sarankan untuk tidak menggunakan Facebook, tapi menggunakan email. Kenapa? Kalau menggunakan email, eh, hasil tes, kemudian sertifikat dan lain-lainnya itu akan didouble informasikan melalui email kalian juga. Selain bisa juga diakses di dalam aplikasinya. Jadi nanti supaya ada notifnya gitu ya di email kalian. Nah, setelah download, kemudian kalian buat akun ya. Jadi mulai dari get started, nanti dipilih ya British Council, kemudian muncul, pilih yang get started, artinya mulai mau mendaftar, kemudian pilih yang continue with email. Oke, kemudian masukkan email kalian beserta passwordnya, kemudian klik sign up. Oke, setelah mendaftar ini, oke, nah setelah mendaftar, kalian akan masuk ke dalam home-nya dan akan muncul seperti ini. Ya, oke. Ya, nanti muncul seperti ini. Oke, di sini katanya see your account details and get help. Nah, yang di sini untuk profilnya ya. Kemudian tes yang akan kita ambil ya, yang wajib diambil untuk SKPI IGM ini itu adalah yang core skill test. Jadi yang atasnya ini ya, bukan yang speaking test. Jadi nanti pada saat mau mengikuti tes yang diklik itu adalah bagian yang core skill test. Grammar, vocabulary, reading, and listening. Oke. Nah, eh, nanti di sini juga ada kolom gini ya, si detail report from all your test. Nanti kalau misalnya kalian sudah ngikutin tes gitu ya, ternyata gagal percobaan pertama, gagal percobaan kedua, sampai seterusnya, itu bisa diklik sini semua. Nanti hasilnya tetap tersimpan semuanya. Oke, kemudian pindah ke, ya saya balik ke sini dulu. Ah, bentar. Nanti ketika kalian sudah masukkan account ini ya, masukkan email address, passwordnya, membuat akun, kemudian nanti ada pertanyaan juga sebelum masuk ke home-nya ya, ditanya nanti why do you need to speak English?
Mengapa Anda perlu berbicara bahasa Inggris? Kalau ini terserah mau diklik apa saja, mau I'm student, ini nggak masalah. Kemudian create your account. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, ya silakan dipilih no thanks. Jadi sekali lagi, selama masih mendapatkan kesempatan dari IGM, kalian tidak perlu membayar apapun. Jadi jangan diklik pembayaran apapun, berapa dolar, berapapun jangan dipilih. Ya, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, complete the test to get this offer, langsung pilih yang no thanks. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa jenis tes di sini, tapi yang kita pakai di IGM itu yang core skill test. Yang atas ini ya, ada grammar, vocab, reading, dan listening testnya. Nah, nanti bagaimana sistem tesnya? Mulai hari ini saya akan berikan kode. Ya, saya akan berikan kode khusus milik Universitas Indo Global Mandiri. Jadi kalau kalian sudah siap mau mengikuti tesnya, ya silahkan dipilih nanti diklik di sini start the test. Kemudian akan muncul seperti ini. Get a connect code from an employer or university. Nah, nanti akan saya share di grup kodenya. Silakan klik enter a connect code. Jadi silakan dimasukkan kodenya ya sesuai yang diberikan di grup WA nanti. Jadi di sini connect code-nya dimasukkan. Ya, jadi nanti ketika kalian klik enter a connect code akan muncul seperti ini. Dimasukkan kodenya. Silahkan tulis nama lengkap kalian ya. First name, nama pertamanya, last name, nama keduanya. Kalau misalnya namanya terdiri dari 3 suku kata, jadi last name-nya langsung ditulis 2 suku katanya. Ya. Nah, kemudian silahkan diklik apply code. Nah, sekali lagi, kalau tidak memasukkan kode ini, maka hasil tesnya itu tidak akan masuk ke dalam dashboardnya IGM. Jadi saya tidak bisa memvalidasi skor kalian. Jadi percuma saja gitu. Jadi percuma saja kalau tidak memasukkan kode ini. Oke. Kemudian nanti silahkan pilih I agree ya. Jadi setelah ini diklik yang I agree. Saya setuju. Nah, kemudian dia akan kasih penjelasan lagi, muncul seperti ini. About the test. The 30 until 40 minute test of your core skill. Jadi nanti tesnya itu bersekitar 30 sampai 40 menit. Ya, tesnya terdiri dari apa saja? Pertama ada tes grammar dan vocabulary, ya, tentang grammar dan juga kosakata. Kemudian ada soal tentang reading dan juga ada soal listening. Setelah kalian baca ini, nanti silakan klik OK. Ya, ketika kalian klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Ada volume check. Ya, jadi pertama, ketika volume check, nanti ada suara. Kalau suaranya muncul, ya katanya, can you hear the person speaking? Apakah kamu bisa mendengar orang ini berbicara? Kalau memang terdengar suara, silakan klik yes. Ya, kemudian lanjut akan ada camera security. Nah ini ya walaupun dia tes online, sekali lagi saya sampaikan ini adalah aplikasi langsung dari British Council, dari pemerintah Inggris sendiri. Jadi tidak serta-merta kalian pikir bisa dikelabui gitu ya. Online juga gitu bisa nanti dibantu orang lain atau bagaimana-bagaimana. Saya sarankan dari awal daripada nanti tidak bisa divalidasi dari awal silakan kerjakan semuanya sendiri gitu ya dengan baik. Nah, jadi nanti ada volume check. Kemudian juga ada ini ya, ada audio check juga. Jadi suara. Jadi tes ini tidak mengizinkan ada suara apapun. Jadi pastikan ketika kalian ikut tes itu tidak di dalam suasana yang ramai. Jangan di kafe, jangan di tengah jalan, jangan di keramaian ada teman lagi ngobrol dan lain sebagainya. Karena audionya itu akan terrecord dan bahkan saya bisa tahu suaranya karena saya pegang akun masternya juga. Jadi tanpa saya izinkan divalidasi, tes kalian tidak akan valid dan kalian harus tetap mengulang. Begitu juga dengan kamera. Ya, jadi kamera security ini ketika kalian klik akan muncul foto kalian. Ya, English for use the front camera. Jadi menggunakan kamera depan. Nah, kalau handphonenya punya masalah dengan kamera depan, pastikan diganti dengan handphone yang lainnya karena pendeteksinya itu dengan menggunakan kamera depan. Ya, jadi kalau memang tidak ada masalah dengan kameranya, silakan diklik OK.
Hmm. Layar saya masih bisa terlihat nggak ya? Bisa, bisa. Bisa ya? Miss. Bisa, Miss, bisa. Oke, di sayanya ya. Oke, terus saya cek. Bentar ya, saya keluarkan dulu sharingnya. Oke, mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di raise hand dulu aja ya. Silakan raise hand dulu sambil saya cek ulang file saya. eh ya, terkait kamera tadi ya. Nanti saya tunjukkan ya punya kemarin teman-temannya yang dari bulan Juli, yang wisudawan bulan Juli kemarin, itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi walaupun hanya pantulan wajah, itu harap tidak dipastikan tidak ada di belakang kalian. Bahkan untuk posisi duduk gitu ya, kalau jangan apa, jangan pastikan gitu ya, pastikan di belakang kalian itu tidak ada foto. Karena dia sangat sensitif sekali, bahkan foto itu juga dianggap orang. Jadi ada kemarin beberapa teman-temannya yang gagal, padahal tidak ada orang, tapi karena dia melakukan tesnya di ruang tamunya itu di belakangnya ada foto keluarga. Nah, jadi akhirnya dianggap ada yang bantu ujiannya. Ya, jadi semuanya dipastikan tidak ada orang, tidak ada foto, tidak ada suara. Yang saya lanjutkan tadi dari kamera security-nya. Nah, kemudian nanti kalian diminta untuk selfie. Ya, get ready for the test, take a selfie, ensure your whole face is visible. If you are happy with your photo and your whole face is clear and easy to see, select yes. Jadi silakan nanti sebelum memulai tes, kemudian foto, makanya pada saat ujian mohon dalam kondisi yang betul-betul rapi gitu ya. Jangan lagi acak-acak gitu ya, atau lagi bangun tidur gitu ya. Karena selama kalian tes, saya akan tunjukkan bentuk sertifikatnya ya. Karena foto kalian selama tes itu terprint out di sertifikatnya. Ya, jadi pada saat tes semua foto per menit per detik itu di capture oleh aplikasi dan itu akan terprint out di sertifikatnya. Ya, oke. Di sini kalau sudah selfie, silakan tinggal klik yes. Kemudian terakhir test rules. Nah, ini udah dibilang ya, you can't pause the test. Kalian tidak bisa men-pause. Miss, sorry Miss. Oke, nanti sesi tanya jawabnya saya lanjutin lagi ya. Nanti silakan untuk sambil kalau memang takut lupa silakan di oh my screen still loading. Iya Miss, Oh, 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 saya screen-nya loading nggak ada. oh, sebentar, Gambarnya sebentar. nggak ada, Mas. Oke, Ada, oke. Miss. Oke, sebentar. Oke ya. Suara saya tapi masih jelas. Masih, Miss. Masih, Miss, masih. Suaranya masih jelas, Mas. Apa sebentar ya, masih loading. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Miss, maaf, Miss, mau nanya, Miss. Iya, silakan. Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam. Miss, untuk tesnya itu dimulai kapan, Miss? Iya, tadi saya udah sampaikan itu akan dimulai hari ini. Jadi saya akan selalu update di grup WA ya. Jadi saya akan kasih tahu per tesnya gitu. Sesi ini, misalnya ya, sesi PAng ini akan dimulai dari tanggal 8 ini sampai tanggal berapa gitu. Nanti itu kesempatan dalam satu kali sesi